Oke, sekarang saya demokan cara untuk operasionalkan aplikasinya ya. Jadi sekarang ini kita mainnya jurnal aja ya, transaksi keuangan. Contoh misalkan ada inputan tanggal 1 ya. Tanggal 1 ini misalkan kita ada inputan transaksi penjualan. Nah, cara inputnya itu ke sini. Ke transaksi keuangan silahkan diklik. Nah, setelah itu kita tekan tambah, klik. Setelah itu kita klik sandi, klik. Nah, kita scroll ke atas, kita cari di sini sandi untuk transaksi penjualannya ya. Sudah kita bikinkan di sini. Sini ada penjualan TIS nih. Nah, penjualan TIS kita klik barangnya, kita klik sandinya 60x ya, klik. Setelah itu kita masukkan di sini penjualan rokok atas nama Handi misalnya. Nah, seperti ini ya. Atau Anto ya, Anto. Nah, seperti ini. Ntar setelah itu kita masukkan nominalnya. Nominalnya jumlahnya misalkan sebesar 1 juta. Enter. Nah, apabila pembayarannya tunai, silakan tekan BRI centang lalu kita simpan. Nah, terus lagi kita tekan tambah lagi. Misalkan kita klik lagi sandinya, setelah itu kita scroll ke atas, di sini ada penjualan TSG ya. Nah, penjualan TSG. Nah, seperti ini ya contoh aja. Atas nama Handi misalkan. Nah, seperti ini ya. Enter. Nominalnya misalkan 200.000. Enter. Nah, di sini apabila pembayarannya piutang, kita centang piutang buat ini, centang. Nah, baru simpan. Oke, seperti itu ya. Kita exit. Terus lagi di tanggal berikutnya misalkan itu tanggal 1 misalkan sudah selesai ya. Tanggal 2 misalkan kita input kembali tanggal 2. Nah, tanggal 2 kita input pembeliannya berarti nih, pembeliannya kita transaksi keuangan juga, tekan tambah, kita klik sandi. Nah, kita scroll ke atas, kita cari sandi untuk pembelian barang ya, pembelian barang. Nah, ini pembelian barang, pembelian bahan produksi. Jadi di sini untuk akun bahannya itu baik bahan baku, kemasan dan pembantu sudah dijadikan satu ya, umum artinya. Kita masukkan ke pembelian bahan baku ya. Nah, kita beli misalkan beli bahan baku. Nah, ntar beli bahan baku ini misalkan totalnya 5 juta nih. Nah, kalau kita 5 juta beli bahan baku ke Hudori ya, Haji Hudori. Nah, seperti ini. Kalau pembayarannya hutang, silakan centang hutang dulu, centang. Nah, baru kita simpan. Oke, sudah, baru kita tekan tambah, kita klik lagi sandinya, misalkan kita ada lagi pembelian bahan beli kemasan. Nah, kemasan ya. Enter, misalkan kemasannya kita beli totalnya 200.000, enter. Nah, kalau kemasan ini misalkan kita bayar tunai, centang BRI, simpan. Oke, sudah, kita tambah lagi. Kita klik lagi sandinya, kita beli lagi, beli bahan pembantu. Nah, enter. Kita masukkan beli bahan pembantu misalkan 250.000 totalnya ya. Oke, kita ini misalkan masih tunai, centang BRI lalu simpan. Nah, seperti itu ya. Lalu di tanggal berikutnya misalkan tanggal 3. Nah, tanggal 3 ini berarti kita masukkan untuk HPP-nya ya, HPP-nya. Nah, misalkan seperti itu ya urutannya. Tanggal 1. Jadi mainnya itu di transaksi jurnal keuangan dan pastikan tanggalnya sesuai dengan tanggal yang diinput. Transaksi keuangan lagi, tekan tambah, kita klik sandi.
Nah, kita cari ke atas di sini. Cari ke atas untuk biaya bahan produksi ya. Jadi dia langsung masuk otomatis di sini. Mengurangi nilai bahan produksinya ya. Nah, mengurangi nilai bahan produksinya. Jadi masuknya ke biaya bahan produksi, baru kita masukkan misalkan HPP HPP bahan baku. Oke, seperti itu ya, enter. Nominalnya misalkan totalnya untuk HPP bahan baku misalkan 1.500.000, enter. Nah, kalau biaya bahan HPP ini tidak usah dicentang ya, baru kita ini langsung disimpan aja, berarti ini tidak usah dicentang, simpan. Nah, seperti itu ya. Kita tambah lagi misalkan ada biaya yang lain. Nah, biaya tenaga kerja ini otomatis masuk langsung ke biaya tenaga kerja ini, misalkan kita pengeluarannya dari mana, misalkan dari BCA atau BRI tunainya, seperti itu ya. Dan lagi overhead dan biaya gaji karyawan. Oke, seperti itu tutorialnya untuk transaksi jurnal keuangannya. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba testing.